Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jawhar Strategy dengan NIM 2210953059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi modul 2 yaitu dengan judul kontrol kecepatan modul DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Saya Jawhar Strategy dengan NIM 2210953059 dari kelompok 33 Praktikum Sistem Kendali 2026. Topik pertama, eh, topik pertama diagram blok sistem kendali. Pengertiannya, diagram blok menggambarkan tahapan pengendalian sistem kendali. Bagian-bagian utama diagram blok yang pertama ada summing point atau titik penjumlahan, yang kedua ada branch point atau titik percabangan, yang ketiga ada summing point atau titik penjumlahan, yang keempat ada branch point atau titik percabangan. Diagram blok sistem kendali. Eh, yang pertama yaitu garis sinyal, yang kedua ada subs atau sistem atau plan, yang ketiga ada summing point atau titik penyebelahan. Yang keempat adalah branch point atau titik percabangan. Diagram blok sistem kendali, contoh diagram blok. Jadi di sini RS sebagai garis sinyal, ES sebagai garis sinyal, GS sebagai subsistem, CS garis sinyal, eh, AS sebagai subsistem, WS sebagai garis sinyal, dan summing summing point di sini. Selanjutnya ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan seri di mana X1 sebagai input, lalu masuk ke G1, X2S, selanjutnya ada G2S, selanjutnya X3S. X3S sama dengan, untuk penggunaannya, X1S dikali G1S dikali G2S. Selanjutnya hubungan paralel di mana X1 input akan masuk ke G1 menghasilkan X2S sama dengan X1S kali G1S. Begitu juga G2S sama dengan outputnya X3S sama dengan X1S kali G2S, di mana output dari kedua input ini yaitu X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Selanjutnya, hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama ada modifikasi diagram blok. Satu, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yang ketiga, pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Yang keempat, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Pergeseran pergeseran titik penyebelahan. Yang pertama, pergeseran titik penyebelahan dari sistem sebelum sistem ke setelah sistem. Yang kedua, pergeseran titik penyebelahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di mana X1 dikali G dikurang X2 kali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. G sama dengan A. Selanjutnya ada X1 dikali G dikurang X2 itu sama dengan X1 dalam kurung X1 dikurang X2 dikali A. X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 ditambah A dikali A dikali G. X2 dikali A dikali G sama dengan X2. A sama dengan 1/G untuk rumusnya. Selanjutnya adalah sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Pengertian. Yang pertama, lingkar terbuka. Lingkar terbuka tidak memiliki umpan balik. Yang kedua, lingkar tertutup memiliki umpan balik. Lingkar terbuka, di mana RS input akan masuk ke GS, lalu CS. Fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka, di mana CS per RS sama dengan GS. Untuk keluaran sistem kendali lingkar terbuka, yaitu CS sama dengan RS dikali GS. Perbandingan. Kriteria kestabilan dan ketelitian untuk sistem kendali lingkar terbuka kurang stabil dan teliti. Sistem kendali lingkar tertutup lebih stabil dan teliti. Untuk kemudahan pembuatan lebih mudah dibuat, lebih susah dibuat. Umpan baliknya tidak ada dan ada. Biaya pembuatan murah dan mahal.
Selanjutnya konstanta penggali atau KP. Nilai yang digunakan untuk broker sinyal sebelum masuk ke plan atau subsystem. Yang pertama pada lingkar terbuka RS akan masuk ke KP, akan masuk pada proses GS dan outputnya CS, di mana rumusnya CS per RS sama dengan KP dikali GS. Selanjutnya uh, nilai yang digunakan untuk merukat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsystem. RS yaitu akan masuk proses KP, selanjutnya akan dikali GS, selanjutnya outputnya adalah CS. Lalu untuk umpan baliknya HS, lalu akan kembali, di mana rumusnya adalah CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Selanjutnya pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui respon sistem. Jenis pengendali, yang pertama ada pengendali proporsional, yang kedua pengendali integral, yang kedua ketiga derivatif, yang keempat proporsional integral, yang kelima proporsional derivatif, yang keenam ada proporsional integral derivatif. Ah, yang pertama, pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien menghasilkan output yang sebanding dengan input, di mana input akan melalui proses E kali ES, di mana akan diproses di KP, selanjutnya ada outputnya US, di mana rumusnya adalah US per ES sama dengan KP. KP diperkecil sama dengan respon sistem lambat dan time meningkat atau lama. KP diperbesar respon sistem cepat dan sistem singkat. KP terlalu besar respon sistem tidak stabil, terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang kedua ada pengenali integral digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output yang lebih besar atau kecil ketika error di input sama dengan 0. Di mana ini adalah diagram bloknya, di mana sistem diberi KI atau sama dengan respon sistem semakin lambat. Sistem diberi KI S sama dengan 0, output tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Sistem diberi KI S tidak sama dengan 0, maka output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai KI dan ES. Ki sangat besar semakin cepat error hilang, tetapi osilasi tetap. Selanjutnya pengendali derivatif, yaitu meredam overshoot, mempercepat sistem mencapai set point dengan output merupakan diferensial dari input dan tidak mengeluarkan output jika tidak dapat perubahan input. Jadi di sini adalah diagram blok di mana diproses pada KD, untuk rumusnya yaitu QS per ES sama dengan KD dikali S, di mana sistem diberi KD berarti tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, yaitu output bergantung nilai KD dan laju perubahan error. KD sangat besar apabila stabilitas meningkat, overshoot berkurang. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral, yaitu untuk mengoptimalkan kinerja dari pengendali proporsional, di mana ini adalah diagram blok, di mana prosesnya itu KP dan kurung 1 tambah TIS per TIS, outputnya itu US, dan umpan balik, di mana untuk rumusnya yaitu US per ES sama dengan KP dalam kurung atau dikali 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS per TIS. Sistem dari pengendali PI, yaitu respon sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai yang 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga ada overshoot tinggi. 5. Pengendali proporsional derivatif untuk mengutamakan kerja dari pengendali profesional. Ini adalah diagram bloknya, di mana rumusnya yaitu US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TDS, di mana di sistem diberi pengendali PD, yaitu pertama respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja nilai error yang berubah, overshoot rendah. Yang kelima, pengendali profesional derivatif untuk mengoptimalkan kinerja dari pengendali profesional. Ini adalah diagram bloknya,
Ini adalah rumusnya, yaitu US per ES sama dengan KP dikali dalam kurung 1 ditambah TDS. Sistem diberi pengendali PD. Yang pertama, respons sistem menjadi sangat cepat, bekerja nilai error yang berubah, overshoot rendah. Yang keenam adalah pengendali proporsional integral derivatif, yaitu menggabungkan pengendali proporsional integral dan proporsional integral dan derivatif. Diagram bloknya pada gambar sebagai berikut, di mana ES berubah menjadi KP dalam kurung 1 ditambah TIS ditambah TI TD S kuadrat per TIS. Outputnya US sama dengan ES sama dengan E per ES sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS dan TIS kali TD dikali S2 kuadrat per TIES. Sistem diberi pengendali PID. Yang pertama, respon transien menjadi lebih baik. ESS hilang, overshoot rendah. Eh, yang selanjutnya pengendali proporsional integral derivatif PID. Ya, untuk tabelnya ada pengendali rise time, overshoot, setting time, dan steady state error. Untuk proporsional, rise time-nya itu menurunkan, overshoot meningkatkan, memberi perubahan kecil. Untuk profesional, menurunkan atau mengurangi. Dua, ada integral, berarti pada rest time ini menurunkan, pada overshoot ini meningkatkan, pada setting time meningkatkan, pada steady state error mengeliminasi. Selanjutnya ada derivatif. Pada menu rest time ini memberi perubahan kecil, pada overshoot menurunkan, pada setting time menurunkan, pada steady state error memberi perubahan kecil. Selanjutnya, satu yang pertama ada time constant TC, waktu sistem untuk mencapai 63,2% nilai akhir. Kedua, nilai rise TR, waktu sistem untuk mencapai 0% sampai 100%, 0% sampai 90%, 5% sampai 95% nilai akhir. Tiga, setting time atau TS, waktu sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai. 4. Nilai time TD, waktu dibutuhkan respon untuk mencapai 50% nilai akhir. Yang kelima, maksimum persen overshoot MP dengan rumus persen MP sama dengan C uh, TP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Yang keenam ada tim peak dalam kurung TP, waktu respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Sekian penjelasan materi saya modul 2. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.